Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya ahli gizi sehat. Mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang hari ini kan sudah musim hujan ya. Di Banjarmasin juga sudah hujan nih ya. Hujannya lebat bisa ya. Sejak tadi malam. Artinya biasanya kalau sudah musim hujan itu akan terjadi namanya berbagai macam keadaan ya. Jadi kadang-kadang orang bilang juga pancaroba, artinya ada berbagai macam penyakit kadang-kadang menyerang kita ya. Kalau daya tahan kita menurun, masa-masa hujan gini biasanya menyebabkan kita menjadi lebih rentan terkena penyakit, terutama penyakit yang berhubungan dengan flu ya, dan juga kekebalan. Nah, diet apa di dalam masa pancaroba ini? Sebaiknya kita mengkonsumsi apa saja? Simak videonya berikut ini ya. Tapi jangan lupa selalu ikuti ahli gizi sehat ya. Kemudian bagikan kepada teman-teman Anda semua. Baik, ada 4 yang harus saya sampaikan sebagai diet di masa pancaroba sekarang. Pertama adalah selalu mengkonsumsi bahan makanan yang beraneka ragam, bergizi dan seimbang. Ya, beraneka ragam itu artinya di dalam mengkonsumsi bahan makanan selalu ada beraneka ragam makanan. Misalnya ada nasi, ada lauk hewani dan nabati, ada sayur dan ada buah. Jadi di dalam mengkonsumsi bahan makanan apapun itu ya, dari daerah manapun, walaupun Anda misalnya di daerah Padang ya, yang kita terkenal dengan berbagai makanan menunya, tapi selalu menggunakan namanya beraneka ragam. Jadi kalau kita makan selalu ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai zat gizi yang lengkap. Mereka saling menutupi. Ya, dengan beraneka ragam, kebutuhan akan zat gizi kita terpenuhi. Misalnya nasi kaya akan kalori, protein, ya ikan kaya akan protein. Kemudian sayur dan buah vitamin dan mineral. Jadi kalau kita mengkonsumsi beraneka ragam, mereka saling menutupi dan akan menghasilkan zat gizi yang lengkap. Saat masa sekarang, apalagi kita menghadapi masa pancaroba, masa pandemi, dengan mengkonsumsi bahan makanan yang seimbang ya, beraneka ragam, bergizi, itu membuat kita lebih sehat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi vitamin dan mineral atau yang kita kenal dengan antioksidan ya. Vitamin A, vitamin C dan vitamin E itu paling banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Artinya kita harus mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan itu setiap kita makan ya. Misalnya kita makan 3 kali sehari ya, kita harus ada sayur dan buah. Dan bahkan buah itu dianjurkan 4 porsi, pagi, siang dan sore, atau selanjutnya kita makan malam atau mau tidur ya, itu 4 porsi. Nah, sekarang kita harus membiasakan mengkonsumsi itu, karena dengan mengkonsumsi sayur-sayuran tadi dan buah-buahan, antioksidan terpenuhi, tubuh kita menjadi sehat, kekebalan kita meningkat, dan segala iklim-iklim ekstrim di luar itu bisa kita hadapi. Corona akan lari ya, akan tidak bisa menyerang kita kalau kita kuat. Kekebalan kita itu harus ditingkatkan ya. Kita harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, konsumsi buah-buahan dan sayuran. Biasanya pagi itu susah ya kalau buah-buahan itu yang dikupas ya. Kita bisa ambil pisang misalnya ya, karena pisang kaya zat gizi bisa. Di samping itu pisang juga dimakan di pagi hari akan memberi efek, karena dia mengandung asam amino tritophan, membuat tubuh kita menjadi lebih fresh, enjoy bekerja ya. Kemudian ini yang ketiga ya. Kemudian yang pertama tadi mengkonsumsi aneka ragam, yang kedua mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran atau vitamin. Nah, yang ketiga adalah mengkonsumsi probiotik. Ya, saya sudah jelaskan kemarin apa itu probiotik, yaitu bakteri yang baik yang ada di usus kita. Pencernaan kita ini pemirsa juga ada sistem kekebalannya ya. Bahkan dia lebih besar dibanding di luar ya. Nah, di dalam pencernaan kita terutama di usus itu harus dilindungi dari serangan bakteri jahat. Nah, bakteri baik ini akan melindungi permukaan usus sehingga usus kita bisa berfungsi dengan baik, bisa menyerap makanan dan juga bisa menghasilkan antibodi atau kekebalan kita. Nah, oleh karena itu rajin mengkonsumsi probiotik akan membuat kita lebih sehat.
Contoh probiotik itu apa saja saya sebut aja Yakult ya. Dulu ada Vitacam dan segala produk-produk yogurt yang menghasilkan probiotik. Silahkan dikonsumsi. Ini rahasia orang Jepang pemirsa. Kenapa orang Jepang usia harapan hidupnya tinggi? Karena mereka rajin mengkonsumsi yogurt. Bahkan itu menjadi tradisi mereka setiap hari mengkonsumsi itu. Kita bisa mencontoh, apalagi usia-usia kita sudah mulai menginjak tua ya. Kita harus selalu mengkonsumsi bahan-bahan ini. Bisa pagi dan sore ya. Ini yang ketiga. Nah, yang terakhir yang keempat adalah berolahraga. Olahraga penting pemirsa. Olahraga dan beraktivitas fisik. Kalau kita tidak bisa berolahraga, kita selalu bergerak beraktivitas fisik yang membuat tubuh kita menjadi sehat. Metabolisme kita menjadi lancar. Dengan rajin berolahraga, kekebalan kita menjadi meningkat. Orang yang rajin berolahraga jarang sakit ya. Ini sudah banyak contohnya ya. Kita manfaatkan waktu di mana kita bisa ya. Nah, oke. Baik, 4 yang harus kita siapkan di masa pancaroba. Oke. Simak terus video saya, ikuti ya dan bagikan pada teman-teman kalian. Semoga ini bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Keluarga kita mengharapkan kita selalu sehat biar kita bisa beraktivitas, bekerja, mencari nafkah ya. Tetap sehat, apapun jenis penyakit ibunya makanan. Mari menjaga pola makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.